Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ila akhir al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadaratin mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para orang tua, para tokoh masyarakat, khusus yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Sanusi, Al-Mukarram Ustadz Marta, Ustadz Samsul Rizal, Akhirul Kiram Ustadz Abdul Nur Ali, Bapak Haji Rudi, Bapak Tamin, Bapak Haji Biarto, Bapak Haji Bambang, Bapak Teguh, Bapak Jakar, dan juga Bapak RW Sebanda, Bapak RT 06, Bapak RT 05, Bapak saudara hadirin jamaah ta'ziyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkhusus keluarga besar almarhumah Ibu Ani beserta keluarganya. Awalan sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Berkhusus pada malam hari ini kita dapat sama-sama hadir dalam rangka ta'ziah, turut mendoakan atas telah berpulang ke rahmatullah almarhumah Ibu Ani binti Caplin. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diterima amal ibadahnya, diterima iman dan Islamnya. Keluarga yang ditinggalkan biar pada ingat emak-emaknya, biar pada rajin ibadahnya, biar pada rajin sholatnya, karena semuanya akan mati. Mudah-mudahan kita juga semuanya selama hidup kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga insya Allah menuju alam barzakh dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daging masih ada daging. Ya, kita takbir dulu ya. Ini masih hari tasyrik sampai hari Senin besok ya, qabla asar selesai tasyrik. Yang punya rezekinya besok Senin di kambing nggak apa-apa, masih sah kurbannya. Kalau ada itu juga ya, takbir masa nggak bisa kita ya. Mari sama-sama kita takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah,
kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sebagai pengingat saja Bapak Saudara sekalian, kalau takbiran Idul Fitri itu dimulai 1 Syawal maghrib ya, jadi hari terakhir puasa masuk maghrib malam takbiran namanya. Sampai kapan? Sampai imam sholat id berdiri untuk sholat id, sunnah takbirnya selesai. Tapi kalau Idul Adha mulai masuk tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah terakhir ya, maghrib masuk tanggal 10 Zulhijjah malam takbiran, terus ya tanggal 10 Zulhijjah 11, 12 sampai tanggal 13 kita disunnahkan takbir ya. Makanya minimal habis sholat takbiran dulu dah minimal, sebab kita udah aktivitas biasa lupa sama takbiran. Giliran kupon hilang ingat ya. Giliran belum kebagian daging kurban lagi ya, takbiran lupa. Itu hanya pengingat saja. Jadi boleh Pak, kita masih takbiran Pak ya, kita masih boleh takbiran ya. Di kamar boleh ya. Di rumah mau pakai apa namanya salon kayak begini boleh, nggak apa-apa lah, beneran. Di masjid juga anak-anak saya suruh takbiran nggak apa-apa, sore-sore ya selawatan diganti dengan takbiran nggak apa-apa, masih boleh. Kalau ada yang ngalapin nggak boleh takbiran berarti dia nggak tahu ya, karena masih disunnahkan untuk takbiran ya minimal ba'da sholat. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada malam hari ini untuk melaksanakan amanah dari Bapak RW selaku wakil sahibul musibah untuk menyampaikan 1-2 kalimat yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya bukan berarti lebih baik, bukan berarti lebih alim, bukan berarti lebih soleh ya, pakaian doang rada beda dikit ya, lampu sama aja Pak itu ya. Kalau tahil gini mau pakai sorban, kalau sehari-hari mah saya pakai kaos, pakai lepis, pakai topi, apalagi bojoran. Kadang-kadang suka malu juga saya bawa bojoran bisa dipanggil ustaz aja. Yang paling penting adalah bagaimana hati kita ini harus terus kita jaga supaya tetap lembut ya. Saya pernah dikasih amalan oleh guru saya, tapi saya nggak baca amalan di sini, pada nyontek sama saya. Bagaimana ini kiai, bagaimana abah, bagaimana abi supaya hati saya ini tetap lembut. Maka dikasih saya amalan, dan dalam salah satu asmaul husna ada yang disebut dengan al-latif. Ya latif, ya latif, wahai yang maha lembut ya. Kalau ba'da Rotibul Haddad suka ada kalimat ya latifan lam yazal ultuf bina fi ma nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Orang kalau sudah hatinya lembut, Masya Allah, itu dia ibarat puunan, tahu puunan? Diterpa, iya pohon sama itu, diterpa angin bagaimanapun dia tetap kokoh, dia akan mengikuti irama angin. Kalau dia jekeng kaku, nah itu dia bisa patah. Jadi kalau orang hatinya lembut, Masya Allah, itu luar biasa. Siapa yang hatinya paling lembut? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa beliau. Beliau pernah Pak pulang ke rumah, itu apa namanya, meraba-raba seperti orang buta. Lalu kemudian begitu sampai di depan pintu, ucapkan salam, Fatimah Az-Zahra buka pintu, Waalaikumsalam, langsung nangis Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Karena mata Rasulullah itu penuh dengan pasir.
Jadi ada orang yang nggak resep sama Nabi, nggak suka dengan dakwah beliau, dilempar dengan pasir, matanya penuh dengan pasir. Keluar air mata nggak? Keluar air mata. Kita kelilipan atu aja air mata banyak banget, apalagi pasir, apalagi sekol mah. Masya Allah, Fatimah Az-Zahra nangis. Apa yang terjadi wahai ayahku? Rasulullah cerita. Lalu kemudian Fatimah protes kepada ayahnya. Bukankah ayah seorang nabi? Bukankah ayah seorang rasul? Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar membinasakan orang-orang yang menyakitinya. Sama jawaban Rasulullah. Tidak Fatimah. Mereka melakukan itu kepada aku karena mereka tidak tahu siapa aku. Lembut nggak hatinya begitu? Lembut. Coba bandingin sama kita, sambil geledek banyak orang. Pokoknya nggak punya benda, aku pulang ke rumah. Karena apa? Rasulullah itu sudah dibekali dengan kelembutan hatinya, kelembutan sifatnya. Begitupun pada diri kita sebagai manusia biasa, kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Inna fil jasadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Ya, dalam Quran proses penciptaan manusia dari nutfah menjadi mudghah. Fakasawna al-'idhama lahma dan seterusnya. Jadi mudghah itu segumpal daging. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada diri seseorang, setiap jasad seseorang, jadi bentuknya jasadiah. Ya, ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, maka baik seluruh jasadnya. Fa in salahat salahal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila baik hati itu, maka baik seluruh badannya. Apabila rusak hati itu, maka rusak seluruh badannya. Makanya Agim terkenal dengan polanya manajemen qalbi. Bagaimana kita memanage hati kita. Ini juga yang dikembangkan oleh siapa namanya? Yang ada pelatihan. Jadi bukan hanya IQ, ya, bukan hanya EQ, tapi juga ada SQ. SQ artinya spiritual question. Ya, buku bisa ngomong bahasa Inggris. Oke, lagi. Ya. Kalau EQ pakai emotional question. Ya. Kalau IQ I sama huruf Q, ya. Itu intelligentsia question. Ya. Jadi kita juga bermain pada tataran spiritual, karena setiap orang membutuhkan spiritual dalam dirinya. Di mana itu adanya? Dalam hati kita. Ya. Makanya kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu, atas jalanmu. Masyaallah hadirin jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya maksud? Sudah banyak orang yang meninggal dunia di kampung kita. Sudah banyak sekali kita mendapatkan nasihat-nasihat. Tapi kalau kita tidak pernah mengambil iktibar, tidak pernah mengambil pelajaran, hati kita berarti tidak lembut, tidak siap menerima hidayah, tidak siap menerima kebaikan. Kalau hati sudah qaswah, Masya Allah, Pak, dikasih nasihat yang baik nggak bisa, nggak mempan, meleset. Kalau kata Kiai Ainul Yakin itu kayak air di atas daun talus, kagak nyerep. Itu kalau hati sudah keras seperti itu. Sudah banyak saudara kita yang meninggal, sudah banyak tetangga kita yang meninggal, sudah banyak jamaah kita yang meninggal. Bahkan setiap kali takziah ada nasihat, ada mau'izah. Tentu mau'izahnya pasti yang baik,
Maka tinggal kita mengambil manfaat dari setiap kegiatan itu. Di malam hari ini kita datang takziah ke tempat kediaman almarhumah Ibu Ana. Roma sudah lebih dulu meninggal dunia. Sekarang Ani yang menyusul. Nah, itu rahmat ya, bukan Roma. Hari ini kita jamaah sama-sama datang ke sini, duduk di sini berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah di rumah ini, mengumandangkan takbir, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bukan hanya mulut kita yang berzikir, tapi terpaut dengan hati kita ingat kepada Allah. Besok ada saudara kita yang lain, tetangga kita yang lain meninggal, ayo sama-sama kita bareng-bareng. Keluarga ini hari ini didatengin sama guru-guru, benar gak? Didatengin sama jamaah tetangga yang dekat yang jauh, subhanallah, simpati, enggak diundang. Nah besok gantian, jangan saya dulu tapi seumpama, ini mau umpama ya, ada saudara yang meninggal, ada tetangga yang meninggal ya, lo apa tibang belenjak doang kita kagak sanggup buat datang tahlil ya, gantian ya, supaya apa ya, sama-sama namanya juga orang Islam, orang mukmin, kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Jadi saling mendoakan, saling bersilaturahim. Kan datang kemari kita pada salam-salaman, muka pada ceria semua. Ya bener enggak? Anu enggak yang kusut aja roman ya? Ada, daging udah habis. Pengen nyate ngeribat. Ini penting kita lakukan. Dan ini adalah bagian dari kekompakan. Karena saling membantu. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Saling menguatkan. Jadi kalau yang satu sakit, yang lain merasa sakit. Yang satu butuh pertolongan, yang lain siap membantu pertolongan. Ya, bab mati itu sendirian, tapi nggak bisa ngurus sendirian. Dibantu sama orang, dibantu sama saudara, dibantu sama tetangga. Benar apa enggak? Betul. Nah tinggal bagaimana kita. Sama Pak, saya juga udah nggak punya orang tua ya, bapak saya nggak punya, emak saya 4 tahun yang lalu meninggal dunia. Sama, bahkan salah seorang tabi'in ketika ibunya meninggal dunia dia nangis sejadi-jadinya, nangis Pak, nangis. Ketika ditanya kenapa engkau menangis, bukankah itu makruh bahkan haram, dilarang oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban tabi'in yang soleh itu? Saya nangis bukan karena ditinggal mati emak saya nangis karena sudah tertutup satu-satunya pintu surga buat saya. Punya 2 orang tua, bapak dan ibu, 2 pintu surga terbuka. Satu orang tua meninggal, satu tertutup, tinggal satu terbuka. Orang tua sudah meninggal juga dua-duanya, maka tertutup 2 pintu surga. Apa artinya? Kita udah gak bisa bakti lagi. Kalau masih hidup ada wujudnya jelas, kita bisa berbakti, kita bisa doain, kita bisa rawatin, kita bisa urusin. Masya Allah, betapa orang tua dulu sayang banget sama kita. Nggak ada Pak begitu apa namanya, seorang ibu, seorang emak begitu beranakin anaknya, anak diliput langsung dibuang. Anak siapa yang diliput ini? Hitam banget, tetap disayang ya. Anak raja, raja jagal. Masya Allah, luar biasa. Anak nggak bisa balas, nggak bisa balas, nggak bisa. Nah ini juga pernah ada kisah seorang ulama abid, ahli ibadah kepada Allah ya. Bahkan Al-Qamah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qamah itu sahabat Rasulullah, hidup sezaman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, ibadahnya luar biasa. Tapi pada saat dia akan meninggal dunia, pada saat sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nggak bisa dia mengucapin begitu, padahal dia ahli ibadah.
keluarganya ahli ibadah. Ini emak kita udah sekarang, ya kan? Mau ditonton doang. Ya, tuntun. Orang sekarang bertuntun. Hidupnya ini jalannya susah. Apalagi udah sekarang sudah bertuntun. Tuntun kemana? Maksudnya supaya ditalkin, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkin. Jangan bilang nyebut. Pak, nyebut Pak, nyebut Mak. Nyebut apa? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Perintah Rasulullah ini kepada orang hidup, bukan kepada orang yang sudah sekarat. Kita yang masih hidup, yang masih sadar, talkinkan la ilaha illallah. Sebab orang sekarat itu kesadaran di bawah 0. Orang pingsan itu kesadaran masih sekian persen. Tapi orang sekarat itu kesadaran di bawah 0. Maka yang mampu mengucapkan kalimat itu hanya orang yang terbiasa mengucapkan kalimat itu. Sekarang saya tanya nih bapak nih, kalau tidur pernah ngigo apa kagak? Pernah. Amin itu kita rencanain ngigo. Kita minta ya Allah ntar saya ngigo apa? Pernah. Tahu-tahu pagi-pagi bini kita cerita ngigo apa sih tadi? Lagi malam kita kagak. Dan kita dalam keadaan tidur. Biasanya yang kita egoin apa yang kita kerjakan tadi siang, apa yang sering kita ucapkan tadi siang, apa yang kita pikirin tadi siang, keluar itu pada saat kita tidak sadar, pada saat kita ngigo. Dan kita bukan orang yang sakit jiwa, tapi dalam keadaan tidur, tidak sadar. Apa yang sering kita lakukan, apa yang tadi kita lakukan pagi, siang, sore hingga kita tidur, itu bisa keluar pada saat kita ngigo. Begitupun orang yang sakaratul maut, dia bisa mengucapkan kalimat thayyibah, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Akhir kalimatnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Habis itu udah gak ngomong lagi. Apa artinya? Mati. Dakhala jannah, masuk surga. Orang yang bisa mengucapkan kalimat itu adalah orang yang terbiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qamah nggak bisa mengucapin kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Masya Allah. Ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berita seperti itu. Wahai Rasulullah, Al-Qamah sedang sekarat, tapi Al-Qamah belum menghembuskan nafas yang terakhir karena Al-Qamah tidak mampu mengucapkan kalimat thayyibah. Maka diutuslah salah seorang sahabat ke rumah Al-Qamah oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Al-Qamah masih punya emak? Ada ya Rasul. Di mana tinggalnya? Raden apa? Bung sawah. Maka disusullah emaknya itu. Ditengok emaknya. Apa kata emaknya? Kagak mau saya, kagak mau bagian ini Al-Qamah, begitu lagunya. Dibujuk dan dirayu, salam dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Al-Qamah terima, lembut hatinya datang ke rumahnya Al-Qamah. Tapi Al-Qamah tetap belum bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kenapa? Karena ibunya belum ridho kepada Al-Qamah. Masya Allah. Ini disebut dengan ridullah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Maka kemudian pulang lagi sahabat menghadap kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Al-Qamah masih sekarat, belum menghembuskan nafas terakhir, padahal sudah didatangkan ibunya dan sudah dimintai ridhonya, tapi ibunya tidak mau meridhoinya. Maka datanglah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan kalimat la ilaha illallah. Al-Qamah nggak bisa, Bu, tolong ridhoi anaknya. Ini Al-Qamah anak ibu iya, anak kandung iya, ibu yang guntingin bener, yang beranakin iya, enggak pakai BPJS. Itu mah kata saya.
Tolong diridhoi, saya tidak akan meridhoi Alqamah anak saya karena saya sakit hati saya. Ini Pak yang perlu kita garis bawahi, sakit hati saya. Begitu kata ibunya Alqamah. Masya Allah, udah dia ahli ibadah, sahabat Rasul. Sakit hati saya kata emaknya begitu. Saya tidak ridho air tetek saya dinyot sama Alqamah. Masya Allah. Itu kita waktu masih bayi, ya, kita minum ASI dengan lembutnya emak kita ngerawatin kita, ngurusin kita, ya. Tapi yang mudah mah ada mah anak orok yang nangis, lapar, ya, bukan ditetein, diinjak ada, ya. Itu namanya emak medet. Gak enak. Kucing aja anak kucing diinjak viral, ya, bener gak? Masya Allah. Ini ibunya Alqamah gak ridho kepada Alqamah. Dia gak ridho. 2 tahun saya netein dia, saya gak ridho. Subhanallah. Makanya dalam hukum fikih itu ada ibu rodha'ah, ibu susuan. Walaupun bukan kandung, anak tetangga, anak orang pernah nete, ya kan, sama istri kita, itu nggak boleh, haram itu. Ya, dia jadi muhrim dia. Karena susuan, nggak boleh nikah, ya, nggak boleh nikah. Walaupun anak perempuan, apalagi laki-laki, ya, anak-anak susuannya perempuan aja haram nikah, ya. Masya Allah. Lalu kemudian, kalau begitu kata Rasulullah, kumpulkan kayu bakar, jauh banyak. Wah, ada yang pergi nyari kayu, boleh ngampakin, ada yang nuntur, ada yang nyengget, ada yang ngegaetin, ada yang pakai roda, kumpulin semua dah. Ada yang manggulin, ya. Ada yang pakai regaji mesin, buang tatang dulu. Udah kumpul kayu segede gunung, bakar kayunya, ngegudur, tahu ngegudur, saking gedenya itu api. Lalu kemudian kata Rasulullah, lemparkan Alqamah. Ibunya menjerit, jangan ya Rasulullah. Kenapa? Daripada Alqamah disiksa nanti di akhirat dalam neraka abadal abidin selama-lamanya, mendingan sekarang disiksa. Ibunya menjerit, ibunya histeris, ibunya nangis, kemudian duduk dan meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai anak saya dicemplungin ke api. Maka kemudian saya ridho, saya ikhlas kepada Alqamah anak saya. Baru ketika ibunya bilang saya ridho, Alqamah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka menghembuskanlah nafas yang terakhir daripada sahabat Alqamah yang ahli ibadah tersebut dalam husnul khatimah di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak dibakar? Agak jadi dibakar. Kata PRT, jadi matiin apinya. Sate yang mesti siap ya. Jadi ditusukin semua. Muris banget kagak membuat diarah ya. Ya Allah, ini bicara soal ibu anak luar biasa. Oh, sekalian, Quran itu membagi 3 hubungan anak dengan orang tua. Ada anak yang cuma dibangga-banggain doang, tapi nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Baca Quran nggak bisa, sholat enggak, terus kemudian juga doain aja nggak bisa. Masya Allah. Mending kalau dibangga-banggain, juara satu. Ini mah kagak. Yang paling betul itu adalah anak yang Masya Allah menjadi kebanggaan.